sore teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita bersama Daily Mindfulness. Apa kabar semuanya teman-teman? Baik. Baik ya. Semoga kita bisa mempertahankan sebanyak mungkin mindfulness di dalam kita punya daily life, sehingga kita bisa lebih tenang dan bisa lebih bahagia. Nah, kali ini kembali kita akan dipandu oleh Sushung Hengki. Jadi kalau pada minggu lalu Sushung Hengki membawakan Beginner's Mind 1 review. Jadi review kembali ya mengenai awareness dan mindfulness. Maka hari ini Sushung Hengki akan membawakan mengenai Beginner's Mind 2, yaitu mengenai mereview dan mengelola konsentrasi serta sensasi. Ya, nah kita satukan hati dulu dengan dibimbing oleh Sushung Hengki untuk berlatih nafas. Oke, Sushung Hengki, silakan. Oke, makasih Bu Heleng. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai sesi kita hari ini, seperti biasa ya, kita latihan dulu untuk nafas. Seperti biasa juga kita pakai dua teknik. Teknik yang pertama cuma pegang perut. Kalau belum terbiasa, saya yakin semua udah terbiasa ya, untuk inhale, exhale tanpa perlu dihitung. Dan yang kedua kita inhale, exhale dengan dihitung ya. Yuk kita cari posisi duduk yang nyaman, yang santai. Yuk kita mulai. In, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Sekarang kita mulai berlatih dengan dihitung 5 detik untuk tarik nafas, tahan sebentar, lalu 5 detik untuk exhale atau keluarkan nafas, tahan, lalu kita lanjut lagi. Seperti biasa, nafas perut jangan lupa, dan bagi yang belum terbiasa boleh pegang perutnya biar ketahuan kita menggunakan nafas perut. Yuk, kita bersama-sama. In, 2, 3, 4, 5, tahan. Out, 7, 8, 9, 10. Tahan. In, 12, 13, 14, 15. Tahan. Out, 17, 18, 19, 20. Tahan. In, 22, 23, 24, 25. Tahan. Out, 27, 28, 29, 30. Tahan. In, 32, 33, 34, 35. Tahan. Out, 37, 38, 39, 40. Tahan. In, 42, 43, 44, 45. Tahan. Out, 47, 48, 49, 50. Tahan. In, 52, 53, 54, 55. Tahan. Out, 57, 58, 59, 60. Tahan.
In 62, 63, 64, 65. Tahan. Out 67, 68, 69, 70. Tahan. In 72, 73, 74, 75. Tahan. Out 77, 78, 79, 80. Tahan. In 82, 83, 84, 85. Tahan. Out 87, 88, 89, 90. Tahan. In 92, 93, 94, 95. Tahan. Out 97, 98, 99, 100. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sambil saya share screen ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti tadi hitungan nafas saya, sebenarnya kalau diperhatikan jedanya makin panjangnya dari 2 detik ke 3 detik sampai ke 4 detik. Jadi lumayan Bapak Ibu udah cukup panjang kalau mengikuti itu. Berarti pertama kita bisa konsentrasi, yang kedua kita bisa mulai mengatur nafas kita. Ya. Bapak Ibu, selamat malam. Sekali lagi saya akan coba share screen, slideshow dulu. Sebentar ya. Sudah terlihat ya. Oke. Bapak Ibu ada yang mau di-share dulu gak nih? Minggu-minggu lalu kita banyak share tentang itu ya. TikTok dan lain sebagainya. Ada komen nggak nih? Ada komen dulu nggak? Banyak sekali kita share ya, dari yang pertama kita ngomong tentang, Bu Mary ya, yang share tentang buku Becoming Supernatural, Joe siapa gitu, itu juga pengarang terkenal. Dan terakhir saya juga dapat ada TikTok, ada yang mau share nggak? Belum ada ya? Kalau ada yang mau share, silakan Mungkin ya. Sesyung Hengki Silakan. kasih komentar mengenai apa yang di-share. Soalnya Kalau kita masih awam. enggak kok, sebenarnya udah pada bahas aja. Jadi sebenarnya kalau saya ngelihat dari sharingnya yang pertama yang mengenai yang dari Ibu Mary ya, mengenai apa, mengatur takdir kita kalau dikatakan di situ. Kalau menurut saya itu bisa kita lakukan, dan itu kita lakukan sebenarnya sudah sedikit demi sedikit. Contohnya, saya pernah kasih slide ini yang saya tampilkan sekarang. Jadi yang kita lakukan dengan mind kita, sebenarnya kita punya 3 tahap kan ya. Pertama, mind kita mempengaruhi mind kita sendiri, pikiran kita, itu sebabnya ada pikiran nyaman, ada pikiran rileks, ada pikiran tenang, itu kita udah latih. Dan yang kedua kan kita juga melatih untuk mengontrol tubuh kita. Mengontrol tubuh kita, waktu itu kita pernah latihan mengeluarkan keringat, lalu juga beberapa dari kita malah bisa, bukan beberapa ya, hampir semua dari kita memperpanjang jari dan segala macam, meskipun hanya cuma permainan mungkin ya kita ngelihatnya. Tapi kalau saya melihat itu sudah kita berusaha mengubah apa yang kalau orang-orang bilang mengubah takdir kita. Kalau tadinya takdirnya adalah kita duduk diam tidak keringetan, kita mengubah itu dengan mengontrol tubuh kita, mengeluarkan keringat padahal kita cuma duduk. Lalu waktu kita juga mengalami rasa sakit mungkin ya, dan kita berlatih menggunakan mind kita untuk mengatasi rasa sakit itu. Takdirnya adalah, kalau kita bilang takdir, kalau sakit kan makin tambah sakit, tapi justru kita mengubah rasa sakit menjadi hilang.
bahkan berubah menjadi hilang sama sekali. Lalu kita juga yang jari itu juga sesuatu yang simple ya. Kita mengubah takdir yang tadinya kita berpikir bahwa nggak mungkin jari tengah bisa diperpanjang, kita melawan itu dengan menggunakan kekuatan pikiran untuk memperpanjang jari tengah itu meskipun sementara. Tapi jangan di-against dengan perkataan takdir di dalam keagamaan, artinya mengubah takdir kita sebagai manusia yang mungkin beberapa dari kita mempercayai bahwa kita diciptakan oleh yang di atas dengan kemampuan tertentu ya, bukan artinya melawan takdir, melawan sang pencipta, bukan. Saya cuma mau mengatakan bahwa sebenarnya kita bisa mengubah itu. Bahkan di slide saya minggu lalu, saya juga bilang bahwa sebenarnya kita bisa mengubah sekitar kita. Kita bisa mengubah pikiran orang lain, bisa mempengaruhi keputusan meeting, bisa mempengaruhi hal-hal yang lain. Bisa jadi, bukan bisa jadi, itu bisa kita lakukan lewat perkataan, bisa juga lewat mind. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka sebenarnya keputusan meeting bisa kita pengaruhi. Orang lain pun bisa kita pengaruhi. Jadi, saya belum baca lebih jauh tentang buku Becoming Supernatural, tapi saya percaya bahwa kalau itu didissect menjadi hal yang lebih kecil, sebenarnya kita sudah melakukan itu. Lalu di di video itu juga di-share juga bagaimana seorang belajar musik ya. 2 minggu lalu kalau nggak salah atau berapa minggu lalu saya pernah share juga mengenai orang yang latihan senam ya. Latihan senam, jadi dia latihan senam fisik tapi juga dilatih mind-nya. Artinya apa? Artinya tubuh dan pikiran dilatih sejalan. Jadi saya percaya banget bahwa apa yang dikatakan itu ada benarnya. Lalu yang terakhir, yang video TikTok, saya juga coba share, balik lagi ke pikiran, ya. Jadi jangan salah, kalau Bapak Ibu coba lihat, selalu nafas adalah basic dari setiap meditasi. Jadi selalu akan diajarkan bagaimana bernafas, apapun metodenya. Mau menahan nafas, mau mengatur nafas, mau dikembang kempis. Kalau kita latihan yang sederhana dengan diafragma, nafas diafragma, itu juga membuat kita jadi calm down. Belum lagi minggu lalu kita latihan mengenai ini ya, detak jantung. Intinya kita mencoba mempengaruhi pikiran kita yang tadinya terpengaruh oleh amigdala, emosi, menjadi tenang lewat pikiran. Itu sih komentar saya, Bu Wileng. Ya, ya. Komen nggak ada yang lain? Teman-teman lain ada yang mau kasih pemikiran atau pendapat? Silahkan loh. Ayo kita di sini tukar pikiran biar tambah seru, biar tambah Iya, ngeresep, betul. biar Setuju. tambah tergali gitu kan ya. Mm-mm. Ya kalau menurut saya ya teman-teman, Gus Yung Hengki, itu sebenarnya memang menurut saya sih memungkinkan ya, dan kita kan dengan waktu yang pendek kita udah lakukan seperti yang Gus Yung Hengki bilang, memanjangkan jari, ya kemudian mencoba untuk merasakan panas dan sebagainya ya. Itu dalam waktu yang pendek. Tentunya kayak misalnya mereka yang belajar piano ataupun berenang dan sebagainya gitu kan. Itu menurut saya tentu belajarnya lebih lama. Masa fokusnya lebih lama, keinginannya juga memang sungguh-sungguh gitu loh. Jadi memang fokusnya lebih lama, karena kalau kita kan cuman latih sebentar, ada efek kecil-kecil gitu. Tapi untuk sesuatu yang kita memang mau mencapai untuk sesuatu yang besar, tentunya kita harus lebih fokus, lebih lama waktunya ya. Tapi menurut saya itu adalah mungkin gitu, bukannya nggak mungkin. Jadi saya berpikir sebenarnya sebelum saya belajar mengenai pikiran ini,
sebenarnya di dalam kehidupan saya, sesudah saya belajar gitu, saya baru sadar, oh iya ya, sebenarnya apa yang menjadi saya saat ini, itu adalah dipandu oleh, apa ya, kekuatan pikiran gitu. Jadi, keinginan, ingin seperti apa, lalu dengan kekuatan pikiran karena ingin banget, sehingga kita mengarah kepada apa yang ingin kita raih gitu. Jadi mungkin kayak Master bilang, berdoa itu, apa ya, berdoa itu adalah satu, apa ya, satu langkah pertama untuk membimbing kita punya pemikiran mengenai kita menuju ke mana. Nah, tinggal apakah saat kita berdoa itu, kita begitu kusuk sehingga ngebawa kita ke arah, nanti artinya terbentuk step by step pikiran-pikiran yang mengarahkan kita ke arah situ gitu loh. Itu sih kalau menurut saya, Sisyong. Setuju, Bu Hileng. Justru mungkin di masa-masa sebelum kita mengenal tentang pemikiran, teknik mind teknik, kita udah melakukan itu, cuma kita nggak sadar. Nah, sekarang justru lewat kita diskusi, ada Pak Agus, Pak Antoni, ada Seung Hokline, dan lain sebagainya, kita sebenarnya diperkaya dengan pemahaman bahwa sebenarnya itu adalah hasil pikiran yang tadi Bu Hileng bilang. Malah saya lupa, saya pernah bilang di sini atau belum, kayaknya pernah deh. Jadi waktu masih kecil, tinggal di daerah Tangerang jauh gitu ya, di daerah Manis, saya punya kewajiban papa saya tuh untuk jaga ayam. Saya nggak tahu udah pernah bilang atau belum. Jadi ayamnya hilang, kalau udah malam kan ayam udah nggak bisa ngelihat kan. Saya kadang-kadang udah sampai nangis deh kalau ayamnya hilang gitu. Karena papa saya ngasih tugas untuk saya mesti kumpulin ayamnya sore-sore. Nah, kadang-kadang yang terbersit di saat itu, waktu kehilangan 1-2 ayam, saya udah sampai kepengen banget ketemu ayam itu dan menemukan ayam itu. Dan secara nggak sengaja, sebenarnya beberapa kali kejadian, ayamnya ketemu. Dan yang saya pikirkan ayamnya ada di kandang, ternyata ada di kandang, yang nggak hilang. Artinya memang hilang, tapi terus dia balik sendiri. Waktu itu saya cuma berpikir bahwa, waduh, mukjizat banget ya. Cuma mikirin aja ayamnya kadang-kadang bisa balik. Tapi kalau sekarang kita mikir lagi ke teknik mind, itu adalah sebenarnya harapan. Kalau harapan kita, mind kita udah full, emosinya udah full, dan kita bayangkan seperti imajinasi yang kemarin-kemarin kita bahas, ya akan terjadi gitu. Gimana caranya bisa terjadi? Ya kita nggak tahu. Universe yang memaintain itu, alam yang menarik itu, kita nggak tahu cara kerjanya. Dan nanti kalau kita punya waktu, kita nanti bahas lagi. Banyak orang yang melihat itu sebagai ya itu tadi, supernatural atau supranatural. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi saintifik, Einstein juga pernah membahas itu. Dia bilangnya bahwa subatom akan mempengaruhi. Jadi pikiran kita bisa mempengaruhi orang lain. Bahkan atom kecil pun bisa saling mempengaruhi. Nanti deh kalau kita punya waktu lagi untuk membicarakan itu. Jadi saya cuma mau ngomong bahwa yang orang bilang bahwa itu tahayul, mistis, kekuatan gaib, sekarang kita melihat itu sebagai kekuatan mind. Tapi masih ada yang menganggap enteng kekuatan mind. Kekuatan mind tuh nggak ada. Tapi jangan salah, Einstein dengan kuantum fisik dan segala macam itu udah membahas itu sebenarnya. Waktu itu dia membahas dari sisi fisika murni aja. Tapi ternyata itu punya implikasinya jauh. Bahkan kalau boleh share sedikit, Einstein termasuk salah satu orang yang ilmuwan yang against dengan keberadaan Tuhan. Tapi dengan beberapa kali penemuan yang dilakukan, dia kadang-kadang sampai terheran-heran karena yaitu tadi 2 atom, subatom bisa mempengaruhi, dia nggak tahu, padahal space jaraknya tuh jauh, subatom bisa saling mempengaruhi, satu mempengaruhi yang lain. Itu kan sama juga dengan telepati antara ibu dengan anak, antara saudara kembar, antara yang tadi yang saya
mention di poin nomor 3, kita mempengaruhi meeting, mempengaruhi pikiran orang lain. Jadi sebenarnya ada nggak dasarnya? Ada. Dasar teologis ada, dasar religius ada, mau dasar sains pun ada. Jadi luas banget, luas banget. Itu sih. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau komen sebelum kita masuk ke yang lain. Jadi ini sih memperkuat aja bahwa sebenarnya kekuatan mind tuh bukan sesuatu yang mengada-ada. Kekuatan mind adalah sesuatu yang memang ada. Kalau kita percaya, kita latih, dan kita latih terus-menerus bertahun-tahun, pasti akan memberikan hasil. Orang cuma sebentar aja kita udah ada hasilnya, apalagi panjang, lebih banyak hasilnya. Itu sih. Ada yang mau komen lagi? Yang komen cuma Makanya, Bu Helang. makanya mengelola pikiran itu sangat penting ya. Karena kalau nggak dikelola, dia ke kanan, ke kiri, dan itu membimbing kita dalam kehidupan kita sebenarnya. Tapi kalau kita selalu melatih untuk aware, untuk mindful dalam pikiran-pikiran yang jernih, itu akan membawa ke kehidupan kita ke arah situ ya. Betul. Tapi kalau kita mengabaikan suka-sukanya pikiran kita ke kanan, ke kiri, ya mungkin banyak hal-hal yang membuat kita khawatir, negatif, dan sebagainya, itu juga akan membawa pikiran kita, kehidupan kita ke arah seperti itu. Betul. Ya, jadi makanya penting banget, dan saya bersyukur sekali bahwa kita punya kegiatan ini di mana kita saling belajar, sehingga selalu begitu pikiran kita kemana, akhirnya kita, oh ya, ada yang memandu kita gitu. Oh ya, kan kita udah belajar, kita mesti begini, kita mesti jernih pikiran kita, clear, dan saya rasa, saya nggak tahu, nanti pengen banget sih dengar dari teman-teman yang lain gitu loh. Sudah pertemuan kita beberapa puluh kali, kira-kira apa sih efek positifnya bagi kita gitu? Apa yang sudah mulai masuk, mengakar di dalam diri kita gitu loh. Tuh, teman-teman ada yang mau sharing? Ayo, silahkan. Mumpung lagi diskusi nih. Ya, ini udah ada Sesiung Hoklai nih. Iya, saya baru masuk malam. Oh. Malam Sesiung Hengki. Saya baru Malam. masuk. Saya lagi Malam. denger-denger aja dulu nih, denger-denger dulu. Ya, menarik. Sangat menarik. Saya baru masuk aja, baru lihat ini tahapan Minds of Matter. Minds of Matter saya nggak tahu artinya apa. Tadi barusan saya cek ke terjemahan, pikiran yang berlebihan katanya, gitu ya. Kalau di sini sih saya terjemahin mind mengatasi matter. Oh, minds mengatasi matter. Jadi matternya tuh ada banyak. Matter tuh nggak mesti masalah. Matter tuh bisa pikiran, bisa tubuh, bisa surrounding. Jadi bisa banyak. Jadi minds of matter artinya mind mengatasi banyak hal. Oh, minds mengatasi banyak hal. Oh, oke. Kalian ya Sesiung Hengki ya. Ada komen lagi? Setuju Bu Wileng, kalau misalnya ada itu mungkin saling sharing itu akan bermanfaat sekali sih sebenarnya. Oke. Saya mau sharing nih. Silakan Ibu. Udah lama nih nggak ada Iya. suara. Silakan. Sembuh dia. Baru baik sakit Sesiung, jadi ada sedikit ini. Oh gitu. Saya mau sharing yang tadi ya, ini mungkin udah lama nggak ngikut apa yang Sesiung Hengki sharing kan. Yang kita ambil napas ya tadi. Saya memang ada sedikit menemui kesulitan dalam hal melepas. Pada saat melepas. Pada hitungan Sesiung dari 1, 2, 3, 4, pada saat menarik
saya bisa tahan tuh Sesiung. Tapi pada saat melepas dari 7, 8, 9, 10 tahan, saya kurang begitu bisa. Mungkin dikarenakan kemarin saya batuk dan pilek ya. Kemungkinan itu sih ya. Itu saya ada problem seperti itu. Kalau untuk sharing mengenai mind, ya saya mau cerita nih pengalaman saya. Belakangan ini kan saya ada kegiatan untuk membaca Liamkeng ya. Baca Liamkeng itu saya selalu berfokus satu hal yang baik. Karena baca itu kan baik ya. Terus terkadang saya suka mempraktekkan pada saat misalnya saya menemui kesulitan. Saya selalu baca Liamkeng, dengan baca Liamkeng, semoga segala kesulitan yang saya hadapi akan lewat. Tapi memang ini mungkin berdasarkan karena pikiran kita kan yang berpikiran selalu ke arah yang baik ya. Memang yang saya cita-citakan, yang saya inginkan memang terkabul Sesiung. Jadi ada aja. Maksudnya seperti saya berharap semoga saya jangan sampai ditanya nih pada akreditasi yang kemarin itu. Ya, saya baca doa terus. Semoga saya punya data, saya punya SPO berjalan dengan lancar dan nggak ada apa-apa. Emang benar, ternyata saya memang dilewati Sesiung. Berarti aman buat saya. Masih ada 2 hari lagi loh. Iya, besok. Nah, di sini saya merasakan. Wah, itu boleh kasih tahu dong, baca doa apa sih bisa manjur begitu? Apa sih doanya? Ya, baca Liamkeng sih Sesiung. Jadi saya selalu Ya, kalau Liamkeng itu keng apa yang dibaca itu? Namo Omitofo ya, itu yang saya bacakan sampai berapa ratus kali. Jadi Gitu ya. setiap kali saya biasanya itu aku jalankan pagi-pagi ya. Jadi kita menjernihkan pikiran kita juga, dan memang itu kita sering bacakan, memang pikiran kita jadi lebih tenang gitu ya. Dan biasanya kan saya orangnya hencau sih punya orang, jadi agak sedikit suka Panik. kayaknya panikan gitu, dan orangnya suka jalan juga mau cepet-cepet gitu, kayaknya mau cepet menuju tujuan gitu. Sekarang sih udah nggak seperti itu, mungkin ya dengan pelatihan yang pelan-pelan ya, saya memang sedikit murid yang kurang begitu pandai Sesiung Hengki, jadi agak lambat menerima. Ya itu sih sharing yang bisa saya bagi ya. Mungkin dengan berpikiran kita selalu ke arah yang baik, ya pikiran kita memang kayaknya selalu ke arah yang baik ya, yang kalau saya iniin. Terus kalau saya berpikiran supaya ada orang yang gimana ngeselin atau gitu, itu nongol terus di muka saya. Jadi sekarang selalu berpikiran, hari ini saya kerja, moga-moga nggak ada hal yang mengesalkan gitu. Emang berjalan dengan mulus sekali ini, gitu. Berusaha untuk berpikiran baik terus, positif. Itu sih yang saya selalu tekankan ke diri saya sih. Begitu Sesiung Ibu yang bisa saya sharingkan Kanan. Kanan. Kata siapa yang nggak bisa belajar di sini, hebat-hebat semua kok. Tapi bener kalau nafas nggak ada masalah kok. Bu Hileng juga tahu waktu saya kemarin tuh sakit juga sama batuk segala macam. Sekedar sharing juga nih, hari ini kebenaran hari pertama saya tuh suka olahraga. Ini sekedar untuk merefer yang tadi Jason cerita. Saya tuh selalu latihan Aikido, tapi saya sudah 7 tahun nggak latihan lagi sejak saya pindah ke Seci. Jadi saya nggak latihan sama sekali tuh selama 7 tahun. Tapi anehnya hari ini saya latihan. Kalau Bapak Ibu tahu gerakan Aikido tuh banyak macam-macamnya, muter segala macam. Ternyata tubuh masih ingat.
Jadi saya cuma mau cerita sama yang Ciasin tadi, mungkin di awal akan sedikit kalau udah nggak latihan sedikit mungkin nggak terbiasa. Tapi nanti karena tubuh udah belajar dan udah tiap hari dilatih, pasti akan balik lagi. Jadi jangan khawatir dengan itu. Kalau yang tadi cerita Jason yang kedua mengenai yang baik gitu ya, pokoknya ingat satu, di dalam meditasi, di dalam imajinasi, jangan pernah, nih saya pakai kata jangan pernah, sebenarnya nggak boleh, jangan pernah menggunakan kata-kata yang negatif. Itu juga di hipnoterapi sering kali dibahas. Jadi jangan kata tidak dan jangan. Kalau mau hilang. Jadi kesulitan hilang. Atau kalau mau lebih positif, gembira hari ini. Jadi selalu dibawa ke positif. Jadi kata-katanya dan segala macam selalu dibawa positif. Karena kenapa? Karena pikiran kita tuh nggak mengenal kata tidak. Tidak mengenal kata jangan. Kalau ternyata kata-katanya nggak ada, misalnya kesulitan hilang. Yang tadi assessor hilang, jangan ya. Tapi pokoknya lebih ke situ. Itu sih komentar. Kanan Sisyong. Iya, itu yang Sisyong Hengki bilang tuh beberapa waktu yang lalu ada cerita. Ada satu anak yang naik ke pohon. Lalu sepupunya juga naik. Jadi yang naik ke pohon itu umur 5, lalu sepupunya naik umur 7. Nah, lalu tiba-tiba ada angin kencang. Nah, mama yang nomor 5 ini bilang turunnya pelan-pelan, gitu kan. Kalau yang mama yang nomor 7 bilang jangan jatuh. Malah yang umur 7 itu jadi jatuh, gitu. Karena dalam keadaan yang gugup itu tadi, pikiran tidak mengenal kata jangan. Jadi kalau bilang jangan jatuh, jadi dia jatuh. Nah, demikian juga kalau kita misalnya, maka kita sebenarnya memang harus banyak berlatih ya. Kalau kita mau ngomong sama orang, harus pakai kalimat yang itu tadi, tidak mengandung kata tidak, jangan. Jadi kalau kita bilang misalnya kepada anak atau cucu, kamu jangan begini, malah dia begini gitu. Karena itu yang ditangkap di bawah sadarnya. Iya. Ya, ini mungkin satu pengenalan mengenai bagaimana kita juga berbicara kepada diri kita gitu loh. Misalnya yang Sisyong Hengki bilang, sebenarnya kalau kita mau bagaimana ya hidup kita? Oke, kita mau bahagia. Jadi jangan bilang saya tidak mau menderita. Nah, itu udah kata tidak tuh. Jadi kita cari kalimat yang positifnya. Kalau tidak menderita artinya apa? Bahagia. Gitu. Saya mau sehat. Saya mau tentram. Jadi jangan bilang saya nggak mau jadi orang yang panik. Jadi betul. yang dapat adalah paniknya gitu. Betul. Saya nggak mau tidak mau takut. Yang jadinya adalah mau takut. Jadi, tapi yang dilakukan Ciasin memang saya suka lakukan tuh kalau lagi ada assessor, kalau lagi ada apa, ya kadang-kadang bukan nggak sengaja, kita memang berpikir ini jangan ditanya atau ini nggak terjadi, atau kita bilang ini sesuatunya terjadi secara baik dan itu terjadi. Apalagi kalau emosinya di situ ya, keinginan kita untuk berhasilnya di situ pasti kok. Iya. Itu kayaknya mesti didukung dengan apa ya? Dengan gitu, benar-benar kepingin gitu ya. Betul. Kalau kita cuman ya asal doang gitu. Iya, Aduh, betul. semoga gini. Artinya cuma di mulut doang, nggak nyampe ke dalam hati kita. Itu susah. Nah, itu yang saya seringkali bilang, ibaratnya kalau orang berdoa itu kalau dia secara kusuk gitu. Nah, doanya itu bisa terkabul, tapi untuk kusuk itu bukan hal yang mudah. Setuju. Kita berdoa mungkin setiap hari gitu, tapi yang bisa sampai kusuk itu enggak setiap hari. Betul. Dan karena ini direkam, biar nggak salah juga, usaha juga penting ya. Usaha juga
mengkhianati hasil. Jadi Iya. kita berusaha mempersiapkan, setelah mempersiapkan malamnya kita bermeditasi seperti tadi yang Cheshen bilang, itu udah hasil yang baik. Jadi jangan sampai kita cuma berdoa atau bermeditasi tapi terus kita nggak melakukan apa-apa, salah juga. Ini dua hal yang jalan secara berkesinambungan. Waktu kita secara fisik mempersiapkan, kita berpikir bahwa akan berhasil. Dan setelah tugas kita selesai, seperti tadi misalnya akreditasi dan segala macam, setelah kita menyiapkan hari ini, malamnya kita bermeditasi, mengafirmasi diri sendiri, mengafirmasi, saya selalu bilang, mengafirmasi universe. Jadi semuanya akan tertarik dengan keinginan kita gitu loh. Dan itu akan terjadi. Menarik. Oke, Kanan Suci Asian. Ada teman-teman lain yang mau sharing? Mau tanya dong, mau bilang sama Wow, ini juga udah lama nih si Ibu Saning nih. Minggu. 2 minggu itu saya ketiduran. udah di depan laptop. Terus rebahan dulu sebentar. Hilang. Belakangan ini kan 6:30 aja saya udah nggak tahu kemana. Aduh, Itu kayaknya asik kebahagiaan banget. juga kayaknya ya. Kenapa? Kebahagiaan juga si Cheshen. Ya, mau Bahagia bisa tidur nyenyak. Tapi enggak, beda. Sekarang tidurnya kualitasnya kurang baik. Saya sempat tidur tapi kualitasnya kurang baik dibandingkan dulu ya. Mau tanya ya, ini kan pikiran. Tapi saya dari tadi tuh berpikir begini, Master pernah bilang Yuyen Ciu Yuli. Kalau ada tekad itu pasti bisa. Ada hubungannya ya kira-kira ya. Kalau misalkan kita mau apa nih, berarti tekad itu kan udah dipikirin kan. Saya mau ini gitu. Itu pasti ada aja tenaganya untuk mencapai ke sana gitu. Yang Master ngomong punya Yuyen Ciu Yuli gitu. Ada tekad, pasti ada Li itu tenaga ya. Mungkin Sesiung Hoklai bisa lebih jelasin lagi. Kok saya sih? Iya kan Sesiung Hoklai kan sering itu apa lihat Sin Fasyang. Terus terang saya agak jarang. Oke, tapi gini, saya sharing deh ya. Kebetulan saya baru mengalami hari ini ya. Jadi memang Minds Over Matter ini saya percaya sekali. Saya percaya dan sudah saya buktikan juga ya. Terus kemudian kalau mengenai mencari kata-kata yang positif, itu pun juga saya lakukan ya. Jadi kalau saya umpamanya mau bilang, kamu nggak boleh jalan di situ, ya, saya nggak akan bilang begitu sekarang. Sebaiknya kamu jalan yang sebelah sini, gitu. Jadi sebaiknya kamu jalan sebelah sini. Saya nggak akan bilang, kamu jangan makan yang itu. Saya nggak akan. Sebaiknya kamu makannya yang ini nih. Mau makan ya? Sebaiknya makannya yang ini gitu. Jadi artinya selalu positif ya seperti itu. Itu juga saya merasa saya sendiri juga lebih enak, lebih tenang ya. Karena kalau melarang-larang orang juga nggak senang. Terus kalau orang nggak ngikutin kita punya ini juga kita nggak suka nggak happy gitu ya. Tapi kalau kita menganjurkan sebaiknya kamu lakukan ini. Kalau dia nggak lakukan ya terserah kamu, udah nggak apa-apa. Kan saya cuma bilang sebaiknya gitu ya. Jadi kalau kamu nggak boleh makan ini dong, tapi dia makan juga, wah kamu gimana sih? Saya udah bilangin kok masih begitu. Nah itu kan akhirnya bisa ke situ. Jadi kalau kita positif, enggak lah, saya cuma mau menunjukkan yang mana yang lebih baik gitu. Saya tidak akan melarang. Jadi itu saya pikir bagus. Terus kemudian hari ini saya tadi C. Asin bilang baru baik sakit. Saya juga baru baik sakit kemarin. Saya Sabtu kena batuk, terus pilek. Wah, saya pikir jangan-jangan COVID nih. Lalu saya pikir lagi, enggak lah, bukan COVID. Saya udah divaksin sampai 4 kali ya. Sampai 4 kali vaksin, nggak mungkin COVID lah. Udahlah, tenang aja ya. Ini saya butuh istirahat aja. Saya istirahat, saya nggak keluar, saya makan obat.
Ya, terus kemudian ternyata saya juga baru ingat hari ini saya ada janji untuk MCU di apa itu, karena waktu kemarin itu saya beli paket anniversary di Cici Hospital dan juga mau melakukan vaksin pneumonia ya sekalian. Nah, tapi saya waduh kemarin pagi ini masih bukan Pak, kemarin tuh masih badannya masih kurang-kurang enak juga nih, masih kurang-kurang enak. Saya MCU nggak besok ya? Adalah tetap jalanin aja deh MCU. Saya jam 8 sebelum jam 8 kemarin udah nggak makan. Udah nggak makan, pagi-pagi kan mau MCU kan saya udah harus puasa tuh ya sampai besok pagi. Kemarin udah mikir nih, saya badannya masih agak lemah, saya kalau puasa begini besok gimana ya? Tapi saya ini lagi, balik lagi pikirannya. Kalah, bisa lah. Yang seperti San Ying Seci bilang, Yuyen Ciu Yuli gitu ya. Kalau ada niat lain, bisa lah, udahlah, nggak ada masalah, besok lah. Bagaimana besok? Udah. Jadi pagi-pagi saya berangkat ke TCH, ya, sampai di sono jam 8 lewat, mau daftar lagi, registrasi lagi, nunggu lagi, pikiran itu, waduh, ini kayaknya perut udah lapar nih ya. Biasa jam segini, jam 8 lewat udah ngopi, udah makan roti, atau makan lontong sayur, atau makan apa aja gitu ya. Makan sereal, jadi udah makan. Ini belum makan, belum apa nih. Waduh, saya kuat kan nih ya. Tapi saya pikir lagi, udah pokoknya saya beresin dulu, pekerjaan, makan cerita nanti. Ternyata saya makannya jam 10 tuh. Tadi itu jam 10 lewat, kalau nggak salah jam 10 lewat, saya pergi ke kantin, baru makan tuh. Ke kantin Ching Hang. Artinya, begitu saya habis makan, saya pikir-pikir ya, wah besok-besok saya boleh dong nih ya, nggak usah makan pagi ya. Kalau mau berat tubuh saya mau berkurang lagi, ya berarti saya udah boleh nih. Nah, artinya apa? Ketika pikiran kita disetting bahwa saya harus selesaikan dulu nih MCU saya, baru nanti saya makan. Ternyata saya nggak lemes, nggak gemeteran, nggak ada apa-apa tuh. Kalau sebelum-sebelumnya saya suka padahal nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kalau jam 10 belum makan suka, waduh kayaknya badan nggak enak nih, gemeteran nggak atau gimana gitu ya. Bisa begitu. Jadi kalau pikirannya sudah disiapkan untuk melakukan sesuatu dan kita sudah prepare memang siap, setelah selesai saya baru makan. Ternyata semua saya jalani dengan lancar-lancar aja ya. Nggak kelaparan, nggak keringet dingin, nggak apa lagi gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya pernah loh ya, kita nggak mempersiapkan diri, waduh, belum di sini jam segini belum makan, belum apa, kayaknya lapar banget, atau kayaknya badan lemes nih gitu. Pikirannya selalu begitu pikirannya, pikir badannya lemes, bener-bener bisa gemeteran kita tuh. Nah, itu salah satu bukti saya bilang ya, itu minds over matter ini. Jadi pikiran bisa memenangkan ya, bukan memenangkan, mengatasi berbagai masalah. Salah satunya ya masalah tadi itu ya. Jadi dengan men-setting pikiran kita, dengan menyiapkan pikiran kita bahwa kita bisa siap makan setelah ini selesai. Artinya nggak apa-apa. Jadi itu luar biasa ya. Saya merasa ternyata begitu tadi Trisyung Hengki ini sharing ini ya bener nih. Tadi pagi baru tadi pagi ya. Jadi saya hari ini medical check up, cuma vaksin pneumonia tidak dilakukan karena dokter bilang kalau baru selesai sembuh pileknya udah belum boleh dulu. Dan hari ini saya betul-betul sembuh total nih gitu loh. Sembuh total ya mungkin tenggorokan masih sedikit, tapi rasanya udah sembuh total. Dan kemarin-kemarin berapa hari saya nggak berani olahraga, nggak berani ngapa-ngapain. Tadi saya bisa jogging dan lari ya selama sekitar 4 kiloan. Jadi luar biasa, habis lari, habis jogging, malah badannya lebih sehat, lebih seger lagi gitu. Kalau biasanya kan sakit nggak mau olahraga dulu, biar imunnya membaik dulu supaya lebih sehat lagi gitu. Ternyata saya hari ini olahraga juga ternyata oke loh gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi pikiran betul-betul karena berpikir
saya mesti lari sebentar keluarin keringat nih, udah berapa hari nggak keluar keringat, barangkali kalau keluar keringat malah jadi lebih semangat. Benar-benar jadi lebih semangat. Itu sharing ini bukan mengada-ada, bukan karang-karang. Memang kejadian yang saya alami hari ini. Ya, jadi kanan ya, semua saling saja Yuyan Yuli itu benar. Ya, ada tekad. Artinya saya bertekad untuk menyelesaikan ini, saya bertekad untuk berolahraga, ternyata ada tenaganya dan bisa keluar keringatnya dan enak lagi, nyaman. Oke, kanan. Kanan. Mau kasih challenge lagi ke Pak Hoklai. Saya yakin nggak ada masalah, Pak. Jadi saya tuh melakukan kalau di dalam puasa ada namanya puasa yang namanya intermittent. Jadi saya dalam sehari itu cuma makan 1 kali di jam 4 atau jam 5 sore. Jadi saya nggak makan apa-apa, siang hari cuma sedikit makan biskuit, 3 atau 4 biskuit regal, dan baru makan lagi, bener-bener makan tuh jam 5. Jadi dari jam 6 sampai besok siang lagi saya nggak makan. Dan bener, nggak ada masalah. Di awal mungkin kita akan merasa seperti apa gitu ya, tapi dengan dibuat set, di mind, itu bisa. Itu udah masuk ke poin yang kedua, kita mengontrol tubuh. Dan waktu yang tadi juga saya cerita, sama kayak Pak Oklay juga, olahraga itu nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kembali, yang kita tadi pikir bahwa kita harus makan pagi, siang, malam, kalau kita mau mengatur asupan dengan berpuasa dan segala macam, bisa jalan dan nggak ada masalah apa-apa. Sukses, kalau bisa diperpanjang nanti diperpanjang lagi, tapi tetap ya harus dipantau. Thank you masukannya. Mantap. Mungkin awal-awal tubuh akan butuh penyesuaian dulu kali ya. Pasti. Gitu ya. Pasti. Iya, kanan Susung Hengki, kanan. Ada lagi, mudah-mudahan bisa menjawab. Bu Saning, ada yang lain lagi? Silahkan. Iya, jadi tadi dari cerita-cerita saya jadi oh iya ya, kita udah bisa yang ke-1. Oh iya ya, kita bisa yang kedua. Betul. Terus kita mulai, oh iya ya, yang ketiga juga kita bisa sebenarnya ya. Gitu. Iya. Jadi dari sharing-sharing itu jadi kita lebih mengerti ya bagaimana mind over matter-nya itu. Iya. Bahkan yang tadi Pak Oklay bilang tentang puasa, apalagi kalau kita set, kalau kita puasanya cuma mengikuti aja, ini contoh aja ya, apapun itu kalau kita cuma mengikuti arus, alur, pattern, tapi kita nggak set, tubuh kita nggak akan tahu. Tapi waktu kita duduk, diam, kita men-set satu target, kita mau puasa, kita mau yang tadi Ciasyen juga mau ini, mau itu. Waktu kita set target, tubuh kita tuh akan ngikut. Nah, makin kita sering set target dan tercapai, confidence kita akan naik. Dan kita juga nggak tahu bahwa waktu kita set target terus tercapai, sebenarnya kayaknya Bu Hileng juga pernah share tentang buku Secret lah, itu law attraction-nya mulai menarik. Jadi kita tuh sudah mulai menarik banyak hal. Waktu kita set tercapai itu sebenarnya udah narik banyak hal. Kita set lagi, tercapai lagi, menarik banyak hal lagi. Dan makin lama tingkat confidence kita makin tinggi. Itu sebabnya semakin kita berlatih untuk, saya sebutnya sih selalu mind over matter, itu membuat kita jadi lebih capable, lebih yakin, dan banyak hal pasti lebih tercapai. Jadi mind over matter itu bukan cuma duduk diam meditasi, nggak bergerak, bukan itu sebenarnya. Tapi melatih mind kita untuk mengatasi pikiran, mengatasi tubuh, dan mengatasi lingkungan. Jadi kalaupun mau puasa, di-set targetnya. Mau melakukan sesuatu, set targetnya. Yakin deh, itu pasti akan tercapai. Itu sih. Bentar, saya mau cerita nih. Silakan. Kalau yang ini kan jadi Susung Hengki maksudnya saat kita main kita di set ya. Nah, pernah saya juga pernah cerita kali tahun 80
ibu saya operasi. Waktu di ronsen itu kata dokter ginjalnya yang satu sudah rusak. Nah, masuk rumah sakit kan, gini-gini. Besok kan mau, tapi kami ini anak saya sama enci saya tuh ngomongnya ada batu, bilang sama mama ada batu mau diangkat. Nah, besok pagi mau operasi, pas sore-sore rumah sakit bilang ini dokternya tidak mau operasi karena pasiennya menolak. Langsung buru-buru pergi ke Pelni, dari ke Pelni terus langsung pergi ke dokternya, prakteknya di Walter Monginsidi. Jadi dokternya bilang gini, karena ibu kalian tuh menolak, saya tidak mau operasi kalau pasiennya menolak. Kalau dia menolak, saya lanjutin operasi, presentasi untuk gagalnya tuh besar gitu. Jadi dia bilang itu soalnya pikiran itu kalau udah bilang tidak, itu semua tubuh ikut tidak. Jadi mau nggak mau kita balik lagi dari Walter Monginsidi ke Pelni lagi, jelasin lagi ke mama. Setelah mama ini baru kasih tahu sama dokter, baru dokter mau operasi. Tapi keesokan harinya waktu operasi, ya karena saya teman berdua ya, kita juga cukup was-was ya. Kali dokter itu keluar rasanya kayaknya dokter itu capek sekali gitu. Kita juga was-was. Ternyata bukan ginjalnya yang rusak, salurannya. Karena dulu mama sering bikin kue, kan zaman dulu kan ovennya tuh yang pakai areng tuh atas bawah tuh, duduk gitu. Terus minum es, itu batu. Nah batunya itu di saluran itu dia nggak bisa mampet. Jadi akibatnya bikin dia punya salurannya itu infeksi, bengkaknya yang waktu pas lagi di ronsen itu adalah pembengkakan dari saluran itu. Dokternya bilang ini untung cepat, kalau dia sekalian salurannya pecah ya udah habis. Nah itu diganti sama plastik. Nah sedangkan di Pelni itu pasien pertama yang di saluran ginjal itu diganti sama plastik, sempat bocor lagi, bikin kita ketakutan juga. Saya sebenarnya udah tahu, oh kita punya pikiran jangan yang kalau misalkan kayak anak saya suka ajak ngomong Mandarin, dia bilang jangan ngomong begitu, saya orang Indonesia. Jadi dia udah menolak gitu loh, dia sudah menolak. Saya tahu kalau orang itu kalau sudah menolak udah nggak mungkin masuk, mau diapain juga pintunya tutup gitu. Tapi enggak, kalau ini kan jadi balik lagi kan, bukan menolak, kita atur. Nah yang saya ngerti itu dari dulu adalah jangan menolak. Nah tapi ini berarti kita mesti ngatur kita punya pikiran kita gitu. Ya itu aja ceritanya. Betul Bu, betul. Ini masih tentang pikiran ya, kembali lagi. Ini pasti akan jadi satu sesi lagi juga kalau kita bicara seperti ini. Bapak Ibu pernah ngalamin nggak, entah anak, entah cucu, dia sakit, tapi cuma datang ke dokter yang dia percaya, tahu-tahu anaknya sembuh atau cucunya sembuh. Padahal dokternya nggak ngapa-ngapain, cuma nemenin, nanya, ngobrol, main, nanya-nanya ini itu, sembuh. Itu kekuatan apa? Kembali lagi, kekuatan pikiran. Anak kecil aja sudah mulai begitu. Artinya dari kecil pun kekuatan pikiran sudah ada. Tinggal bagaimana menggunakannya. Contoh yang lain lagi, mungkin di tradisi Katolik ya, atau tradisi beberapa agama ada dikenal ziarah, atau di agama lain juga ada ziarah. Cuma mungkin karena Western Katolik tuh banyak, Katolik di Western jadi banyak jurnal-jurnalnya. Pernah dengar nggak ada ziarah misalnya ke Lourdes, ke Perancis, ke tempat-tempat ziarah? Beberapa orang datang ke tempat ziarah, ada beberapa yang sembuh padahal nggak ada pengobatan apa-apa. Ada beberapa orang yang sembuh, atau yang Buddhis, ada yang Tibet, tahu-tahu sembuh. Sembuhnya dari penyakit yang mungkin dokter udah give up.
murni disebabkan oleh apa? Bukan karena apa-apa, tapi karena kekuatan pikiran. Pikirannya percaya bahwa tubuhnya bisa sembuh. Nah, disinilah kita belajar mind over matter. Mind kita dilatih untuk mempengaruhi tubuh. Jadi sebenarnya saya cuma mau dari dua cerita yang terakhir saya bilang adalah dari kecil mind kita sebenarnya udah kuat. Waktu udah besar kita juga kuat. Cuma bagaimana kita melatih supaya yang sudah ada tuh makin kuat, makin kuat, makin kuat, dan makin kuat. Itu sih. Mendukung cerita Bu Saning tadi itu aja. Itu sih. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Hebat ya Yang Sesiung mainnya. Hengki cerita Ya. saya udah pernah dengar tuh. Iya, si Asian. Iya, saya mau sharing satu lagi, Bu. Pengalaman saya. Kan Ibu pernah suruh saya supaya kurus ya, waktu itu kan saya gemuk tuh, Bu. Nah, ini saya juga mau sharing, mungkin ini kekuatan pikiran juga. Karena ada tekad nih, Ibu ngomong harus kurus ya, Cien, gitu kan. Jadi pada saat itu memang saya udah putus asa juga sih. Karena makan sedikit pun saya gemuk. Jadi emang kekuatan saya makanya Nah, itu nasi. dipercaya tuh. Sorry saya potong. Iya. Jangan bilang makan sedikit aja gemuk, karena itu nanti masuk ke bawah sadar. Nah, itu. Jadinya sekarang saya udah nggak ada pikiran kayak gitu, Bu. Jadi saya selalu berpikiran, saya nggak mau gemuk. Saya nggak mau gemuk. Jadi saya ikutin tuh kemauan dari dokter yang bilang, coba kurangin gorengan. Jadi selama ini, dulu kan saya mah doyan banget gorengan, nggak mungkin nggak ada gorengan dah, makan harus ada gorengan-gorengan gitu. Terus saya kurangin. Memang saya selalu di otak saya timbul, saya nggak mau gemuk. Saya nggak mau gemuk. Kayaknya kalimatnya mesti diganti, Sian. Sekarang kan udah belajar kalimat positif. Jadi saya mau langsing. Saya mau langsing gitu ya. Saya mau berat badan saya ideal. Iya. Nah, saya lihat memang tercapai ya apa yang saya mauin. Sekarang timbangan saya udah turun sekitar 4 kilo. Wow. Ya. Keren. Itu salah satu kekuatan pikiran saya ya. Karena saya pengen badan saya ideal gitu. Selama ini kan pasrah. Dan sekarang udah tercapai apa yang saya inginkan tuh. Itu salah satunya Sesiung Hengki, kekuatan pikiran yang bisa saya sharingin. Lupa tadi mau ngomong. Mantap. Mantap. Ada lagi. Bapak Ibu, nanti kan Bro Hema sama Ibu Hueleng kan selalu men-share videonya ya, linknya. Saya usul linknya Bapak Ibu simpen. Jadi nanti setiap ada sesuatu ini di-play lagi. Jadi sharing hari ini kita ngomong tentang mind dari berbagai pengalaman yang terjadi sebelum kita belajar atau pada waktu kita belajar. Jadi nanti Bapak Ibu playin lagi waktu beberapa kali ya, supaya mengingat bahwa sebenarnya kembali ke konsep kekuatan pikiran tuh memang amazing banget. Tapi jangan stop di situ, bahwa itu bisa dilatih gitu. Dan dilatihnya apa? Ya yang kita lakukan dengan berbagai macam, dengan berbagai narasumber. Jadi saya usul link ini nanti di-save biar untuk mengingat buat diri kita masing-masing bahwa sebenarnya mind tuh punya kekuatan yang luar biasa. Kita bisa dengar dari tadi sharing beberapa orang di sini. Silakan kalau ada lagi. Ibu Lista mungkin mau. Ibu Liliana. Setiatina. Baru masuk ya Setiatina. Silakan.
Monsieur Huicen? Enggak, Bu. Oh, Belum. Adik mau sharing? Ya, Bu. Seru dengerin sharing-sharing ini, mantap-mantap semua. Ya, kalau saya memang setiap kali ikut join di sini ya, selalu mindset saya ada kelegaan gitu, kesembuhan, ada kenyamanan. Jadi setiap masuk dengar musik, terus Pak Hengki apa yang berhitung ngatur penapasan, ya ada kenyamanan gitu. Tadi Oh. nggak, tadi nggak kerasa yang Pak Hengki bilang tuh hitungnya agak lama. Bener, saya merasakan, waduh, kok jadi tambah lega ya gitu. Apa ya, napasnya kayak lapang gitu. Terus Bu Heleng kan tanya apa sih manfaatnya? Waktu pertama saya masuk di sini ya, saya kalau setiap kali berat kepalanya, sakit kepala gitu, saya selalu minum obat, tapi udah dikurangin setengah gitu. Jadi saya bagi 2 minum gitu. Tapi makin kesini ikut join ini, saya udah ngilangin gitu, ikutin setiap kali ikut join udah nggak pernah minum obat lagi gitu. Luar biasa. Sekali. Jadi manfaatnya itu. Ya udah itu aja. Terima kasih. So happy kita ikut. Mantap ya. Iya, Terima kasih. mantap. Suci Stania mau sharing? Ibu Lisna mau sharing? Ayo Suci Stania, oke. Enggak ya. belum. Oh belum. Oke, Ibu Lisna mungkin udah lama nih. Belum, Leng. Belum, Bu. Oke. Thank you. Oke, siapa lagi? Ada lagi yang mau? Bu, saya mau sharing, Bu. Iya, Bu Lili. Oke. Tadi saya kan sempat bilang sama Bu Hileng, udah banyak sekali ya yang kita pelajari gitu ya. Udah sekian session gitu kan. Nah, dari sekian session itu mungkin saya nggak bisa ikutin semua gitu kan. Jadi ada beberapa yang bisa saya ikutin, ada beberapa yang nggak bisa diikutin gitu. Cuma dari awal sampai sekarang itu yang saya dapatkan yang pertama ya ketenangan gitu ya. Dari pengalaman saya pribadi ya. Waktu pertama saya ikut, nah saya kan sekarang kalau suami saya pergi saya harus bawa kendaraan sendiri. Padahal saya nggak begitu lancar untuk nyetir karena kalau macet itu biasanya panik terus stres gitu kan. Nah terus dengan mengikuti session ini saya mulai mengendalikan pikiran gitu ya. Jadi saya merasa tenang gitu kan. Jadi setiap kali mau nyetir itu saya merasa deg-degan gitu karena macet bisa dilalui apa enggak gitu kan, tegang gitu kan. Terus dengan mengikuti mindfulness ini saya merasa jadi saya ngomong ke diri saya sendiri gitu ya. Kamu pasti bisa melewati semua jalan dengan berdoa ya. Menurut kepercayaan saya selalu berdoa Tuhan pasti akan guide saya, akan kasih jalan buat saya bisa melalui semua jalan dengan lancar walaupun misalnya macet-macet tapi saya tetap bisa melalui gitu ya. Nah, di situ saya juga merasa bahwa itu juga
kita berpikir positif dan mengendalikan pikiran kita gitu. Dari situ, aduh sorry lobet. Bentar ya, saya lobet. Oke, extra time. Oke, dari situ saya jadi mendapatkan bahwa memang pikiran kita itu sangat sangat penting ya kita untuk mengendalikan, menguasai yang sesuai Hengki bilang menguasai gajah kita gitu ya. Jadi saya dengan mengikuti session ini juga bertambah juga apa yang maksudnya masukan-masukan dari teman-teman yang lain juga banyak berguna buat kita semua sih. Itu Susyung, saya sharing saya. Oke, Kan An. Jadi Kan boleh sekarang kita udah tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan ya. Jadi kita udah bisa ngendaliin gajah kita, oke, untuk tenang, untuk tentram ya. Dimana yang tadi Susyung Hengki bilang, semuanya bermuara pada nafas dulu ya. Itu ya Susyung Hengki ya. Betul. Untuk menenangkan kita nafas dulu untuk tenang, terus nanti baru kita masuk ke yang lainnya. Good sih. Oke, siapa lagi yang mau sharing? Suci Valita? Belum. Belum. Mas Fit mungkin diam-diam aja nih. Widodo? Suci Livang? Malam Suci Healing. Ya. Sorry, belum sharing dulu karena sempat off begitu lama. Baru hari ini mulai ikut sesi ini lagi. Jadi banyak yang terlewatkan. Oh, tapi tadi bisa ngikutin sih. Tadi masuk juga ini sih telat Suci. Iya. Oke. Jadi belum sharing dulu ya, maaf. Oke, nggak apa-apa. Ya. Susyung Yakob, udah lama nih nggak kedengaran suaranya. Iya. Ini mau mengingati seperti yang tadi Pak Hengki bilang. Dulu anak saya ada 3 anak juga begitu. Dia waktu mau cari dokter itu, dulu di harapan kita ada dokter anak itu luar biasa banyak. Tapi yang dia cari itu hanya 1 dokter itu aja yang bisa bikin dia sembuh gitu loh. Padahal dia kadang-kadang udah sakit cari dokter lain, nggak sembuh. Kembali cari dokter yang dulu dia temuin itu, padahal obatnya belum dia makan, sudah kelihatan sembuhnya gitu. Ya, itu pengalaman saya itu. Kayaknya dulu sering deh tuh kayak begitu, aduh ini belum makan udah sembuh. Betul. Dan kita nggak sadar kan dengan pengalaman itu, padahal itu adalah contoh klasik untuk kekuatan pikiran di anak kecil. Jadi anak kecil aja kita bayangin ya, udah punya kekuatan kayak gitu loh. Jadi tanpa sadar diri kita tuh udah penuh dengan kekuatan itu. Memang kita sebagai manusia kekurangannya cuma satu kok. Kita nggak punya manual book kayak mobil gitu. Manual book kayak TV, smart TV. Kita nggak punya cara bekerja mainnya, cara melatihnya. Tapi sebenarnya kemampuannya, waduh, bisa dibayangkan kan anak kecil aja yang kita anggap lemah, dia dengan kondisi yang tadi itu, Bu Hileng bilang, Pak Yakub bilang, itu sama. Belum dikasih obat, cuma berkunjung, udah sembuh. Terus sembuhnya siapa? Dokternya yang nyembuhin, bukan si anak itu. Hebat ya. Halo, Kevina.
Ya, Saning ya. Nah, sorry. Kalau kayak gitu, kalau orang dulu kan bilangnya sugesti ya. Apa? Sugesti. Oh, Iya. Jadi kata-katanya apapun, bahkan di modern sekarang itu disebut, ada yang sebutnya spontaneous healing, ada spontaneous apa gitu. Tapi semuanya apapun namanya, mau dibilang sugesti, mau dibilang apa, yaitu benar-benar kekuatan pikiran, Bu. Tidak ada yang lain lagi. kalau waktu anak-anak mungkin nggak sadar itu Nggak kekuatan sadar. pikiran. Betul. Kalau sekarang kita belajar untuk Betul. Kita belajar untuk itu. Itu sebabnya kalau kita mau, ini yang saya suka share juga di beberapa pertemuan, kalau kita mau ziarah misalnya, ya kita jangan ziarah cuma untuk rekreasi, cuma untuk rileks. Kita dapat rileksnya, rekreasi. Tapi kalau kita ziarah dengan kita set apa yang kita mau, kita aminkan yang kita mau, dan waktu di sana kita juga kusuk dengan yang kita mau, ya pasti dapat. Tapi kalau ziarah kita cuma asal lewat aja, ya kita nggak dapat. Jadi semuanya sama lah. Mau ziarah, mau doa, mau meditasi, mau afirmasi, apapun itu, selama kita set, pasti akan tercapai. Jadi jangan sampai kita ziarah jauh-jauh, misalnya ke Tibet, misalnya ya, ke Himalaya, tujuannya kita nggak tahu tujuannya apa, tapi kita cuma jalan aja ikut ziarah, ya nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau ziarahnya cuma ke Pik, misalnya ke pantai Pasir Putih gitu, ziarah ke sana misal, tapi kita set apa yang kita mau, kita niatkan yang kita mau, pasti akan bisa tercapai. Itu sih. ini reminder buat Asian nih yang mau ziarah ke India. Oh gitu, mau kemana tuh, Ciasyen? India. Oh, India, Sipiong. mantap. Saya dulu udah pernah, tapi yang itu tadi ya, nggak ada persiapan apa yang ini Yang ya. mau Jadi dimauin. memang selama pergi, makanya nggak ada sesuatu yang apa gitu ya. Dengerin Betul. orang-orang kok ada, kok kita enggak. Iya. Nah, sayang tuh udah pergi itu jauh. Wah, Ciasyen udah dapat modal nih, udah Iya, disiapin dulu. makanya Nanti kita Sian mesti siapin denger. diri benar-benar Sian. Iya, Bu. Udah pikirkan apa yang ingin dicapai. Udah ditentir juga sama Tris, katanya harus ya banyak baca dulu perjalanan Sang Buddha gitu. Jadi nanti kisah-kisahnya senggangannya pada saat kita pilgrim itu kita udah tahu gitu. Ya Jadi ditambah lagi dengan itu, ditambah lagi dengan apa afirmasi apa. Betul. Apa yang mau dicapai target. Betul, betul. Nah, ini benar-benar nih meeting hari ini kita nggak ada, saya juga nggak rencana, tapi memang tiap-tiap sesi yang saya bicarakan itu bisa jadi sesi sendiri yang panjang. Jadi Bapak Ibu tahu mantra sebenarnya kan kalau orang bilang mantra adalah sebenarnya kata-kata singkat yang diulang berkali-kali. Jadi kalau tadi Ciasyen mau pilgrim misalnya, set targetnya, misalnya ada 3 target. Nah, setiap kali berdoa, 3 target itu diucapkan berkali-kali. Pada saat di sana itu juga yang diucapkan. Jadi nggak usah panjang, singkat. Misalnya sehat, mau sehatnya apa? Mau tadi misalnya badan langsing misalnya, apapun itu, di set itu, dan setiap kali berdoa, setiap kali meditasi, setiap kali mindfulness, sebutkan itu berkali-kali. Jadi pikiran akan tahu bahwa Ciasyen mau pergi, udah mulai mempersiapkan berapa minggu sebelumnya, pada saat pergi diucapkan, itu udah kekuatan yang paling jalan. Iya, betul. Itu sebabnya ada beberapa orang yang ikut pilgrim yang tadi Bu William bilang, ada yang mungkin berhasil, ada yang enggak. Kalau kita nggak pernah melakukan penelitian, tapi saya yakin bagi yang berhasil adalah mereka yang memang sudah mengamini dari awal, sudah set targetnya dari awal, di sana kusuk, emosinya terlibat, visualisasinya terlibat, pasti akan tercapai. Aduh, sayang saya telat.
Musinya sesinya beberapa tahun yang lalu ya Bu Heleng. Semoga ya. Sehat, jalannya enak, Iya. Betul. kakinya nyaman. Waduh, ini hari nggak terasa nih. Iya. Kita Kayaknya minggu depan ngobrol-ngobrol. disambung lagi nih yang lain. Boleh. Boleh nanti kita review lagi nggak apa-apa. Oke. Tapi masih mungkin ada minggu yang mau depan sharing? nanti kita coba itu paling minggu depan ya nanti kita ngobrol lagi Bu Heleng minggu Iya. depannya. Ada lagi yang mau share? Si Ami signalnya dapat nggak ya? Oh, dapat Ibu. Selamat Oh, ayo malam. dong. Mohon Aduh, kalau maaf. dapat harus dong. belum bisa nih menyimak saja dan mempelajari. Ah, si Ami ini suka begitu deh. Ayo dong. belum ada nih Bu, belum kepikiran nih. Enggak, maksudnya dari yang tadi cerita-cerita itu ada berkesan apa? Sangat bahwa ya saya percaya bahwa kekuatan sugestif itu sangat luar biasa. Udah, Suci Ami. Udah, nggak ada yang bisa diomong. Sucetina, Halo? Iya, Sucetina. Di-unmute dulu Sucetina. Iya. Selamat malam, Suci Huiling. Iya, long time no see. Itu Susyung Hengki, Suci Ami, dan semua teman-teman. Aku terlambat masuk. Aku baru pulang. Tapi cuman mendengar sepintas terakhir, tapi melihat teman-teman menanggapin kekuatan pikiran yang begitu luar biasa. Memang dalam hidup ini kita harus mulai mengambil inisiatif untuk mempersiapkan pikiran kita sebaik-baiknya untuk masa depan ke depannya bagaimana. Kita harus terus kayaknya berusaha untuk melatih pikiran kita, merancangkan apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya, sehingga kita bisa ke depannya lebih paham, lebih berarti hidup kita ini. Kayaknya begitu. Terima kasih, Suci Huiling. Terima kasih, Sucetina. Iya. Oke, kembali lagi ke Susyung Hengki. Ada lagi yang mau disampaikan? Dari Susyung Hengki gondrong nih. Iya, ini soalnya udah 2 minggu, sebenarnya minggu lalu mau pulang, mau potong rambut, karena ada kegiatan di sekolah, nggak pulang deh. Nggak pulang ke Karawaci, saya tinggalnya di Karawaci. Nanti minggu depan pasti udah pendek lagi, Bu. Oke. Menarik ya pembicaraan hari ini ya. Dari diskusi-diskusi banyak hal, ya saya benar-benar rekomen Bapak Ibu untuk save linknya nih nanti kalau udah di-share sama Bro Hema sama Bu Heleng, ini di-keep, ini untuk pengingat kita ya. Banyak loh kita yang bicara hari ini dari mind yang kita nggak tahu bahwa itu kerjaan mind, sampai tahu bahwa itu kerjaan mind, terus kita tahu gimana ngesetnya, dan waktu kita ngeset banyak sekali tadi contoh-contoh. Jadi jangan khawatir, ini adalah knowledge yang benar-benar bermanfaat dan bisa dipercaya. Jadi bukan bohong-bohongan, bukan hoax, ini beneran dan kita tinggal perlu melatih aja. Itu sih pesan dari saya. Mungkin
congratulations juga buat Bapak Ibu teman-teman sekalian, hari ini benar-benar sharingnya bermanfaat banget. Itu Bu Heleng. Oke, Kanan Susyung Hengki. Nah, teman-teman, hari ini seperti yang tadi Susyung Hengki barusan bilang bahwa kita banyak dengan dipandu oleh Susyung Hengki, dari kita juga banyak yang share yang satu sama lain membuat kita menjadi lebih paham, lebih mengerti, tergali ya, apa itu mind over matter ya. Kita tadinya merasa kayaknya yang satu belum, yang kedua belum, yang ketiga belum. Hari ini dari contoh-contoh oh ya itu kita udah ya ke satu, kedua maupun ketiga gitu. Tapi karena tadi contoh di 1, 2, 3-nya mungkin nggak seperti yang kita punya pengalaman, tapi dari ngobrol-ngobrol oh iya itu udah masuk ke sini, masuk ke situ. Nah, jadi semakin kita yakin bahwa menjaga pikiran kita untuk sadar penuh. Jadi kalau sadar penuh tentunya menjadi lebih jernih ya. Kalau lu mengarahkan kita punya pikiran ke apa yang ingin kita inginkan, ya kita juga udah belajar mengenai teknik bagaimana mengucapkannya walaupun dalam hati dengan kalimat yang positif, ya. Ya banyak hal lah yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, semoga hari ini kita semua menerima manfaat sama seperti hari-hari yang lalu. Teruslah kita menjaga kejernihan hati kita, kejernihan pikiran kita. Teruslah kita berpikir yang positif, dan ini nanti akan mengendalikan juga ke tubuh kita untuk body language kita juga untuk positif. Kata-kata yang keluar dari mulut kita juga kita aware untuk selalu yang berbicara mengenai positif, dan tentunya itu akan membawa banyak manfaat bagi diri kita. Ya, oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tetaplah berbahagia. Good night. Thank you Susyung Terima kasih Hengki. Bu Heleng. Thank you Susyung Ya, Helmet. terima Bu kasih. dan Terima Susyung Hengki. kasih. Thank you teman-teman. Terima kasih. Bye. Live ya. Yo, bye. Kanan Izin live ya. Kangen.